warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan. Saya SDM Kesos atau pendamping sosial PKH. Wilayah kerja di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini saya sebagai peserta diklat pencegahan dan penanganan stunting 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas modul 3 sesi ketiga. Modul 3 yaitu pencegahan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bagi ibu hamil. Yang lebih khususnya kita akan membahas di sesi 3 yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Di dalam sesi 3 ini ada 3 langkah utama yang akan kita bahas. Langkah pertama yaitu dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian langkah berikutnya, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan beristirahat yang cukup. Serta langkah terakhir atau langkah ketiga, yaitu dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Dalam langkah pertama yang akan kita bahas kali ini mengenai masalah pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Karena makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah agar anak yang lahir nanti tidak menjadi stunting. Nah, ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi, seimbang, dan meminum TTD atau tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah. Sebagai seorang suami harus memperhatikan makanan apa yang dimakan oleh ibu hamil. Dan contoh kecilnya, sebagai seorang suami harus memperhatikan apakah ibu hamil tersebut sudah mengkonsumsi tablet penambah darah dan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil ini sudah seimbang gizinya, sudah seimbang seratnya, proteinnya, vitaminnya, agar nanti anak yang lahir tidak akan menjadi stunting. Nah, langkah berikutnya yaitu dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Maksud di sini, sebagai seorang ibu hamil karena aktivitasnya terganggu ataupun dari dia bangun sampai tidur kembali ada perubahan fisik yang dialami oleh ibu hamil, maka kita sebagai ibu hamil ataupun keluarga dari seorang yang hamil perlu menjaga kebersihan diri kita, istirahat yang cukup. Ini untuk kenapa? Untuk memastikan kesehatan dari janin ibu dan janin tersebut. Nah, keluarga di sini harus mendukung, mempunyai peran dia, harus mendukung bagaimana membantu ibu hamil menyelesaikan pekerjaan rumahnya, melihat kekurangan ataupun kebutuhan ibu hamil harus diperhatikan. Kebutuhan alat-alat mandinya, kebutuhan membersihkan badan ibu hamil ini harus disiapkan oleh seorang suami ataupun keluarga dari ibu hamil tersebut. Dan yang terpenting, jangan sampai ibu hamil kekurangan istirahatnya, kekurangan tidur, kekurangan istirahat, karena ini semua akan mengganggu dari kesehatan ibu hamil maupun janin tersebut. Yang terutama, keluarga harus mengingatkan ibu hamil untuk kebersihan diri. Contoh kecilnya saja, menjaga kebersihan diri seperti mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, cuci tangan. Ini yang penting-penting yang harus mengingatkan yaitu keluarganya, terutama seorang suami. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai dukungan kesehatan mental ibu hamil. Perlu kita ketahui bersama, seorang ibu yang sedang mengandung ataupun hamil, kesehatan mentalnya ini lagi down ataupun lagi naik turun. Kadang
mentalnya berpikir positif, kadang berpikir negatif, mentalnya ini masih labil, maka dukungan keluarga sangat penting kepada ibu hamil tersebut agar ibu hamil ini selalu berpikiran positif. Kita bertanya, jangan sampai ibu hamil ini berpikiran yang negatif, ini berpengaruh kepada janinnya. Nah, contohnya ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, senang, sedih, khawatir, maka yang akan berpengaruh ini akan ke janinnya tersebut. Nah, sebagai seorang keluarga ataupun seorang suami dan terlebih lagi masyarakat dan lingkungannya perlu memperhatikan waktu ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, pengalamannya. Bisa dilakukan dengan cara kita curhat ataupun ngobrol sama ibu hamil tersebut. Berikan dia suasana yang positif ataupun berprasangka baik setiap apa yang diutarakan oleh ibu hamil. Ini nanti menjadikan ibu hamil ini pikirannya positif, mentalnya positif, sehingga yang akan terpengaruh ini adalah janin dari ibu hamil tersebut. Maka 3 utama ataupun 3 langkah yang harus diperhatikan dari seorang ibu hamil, yaitu dukungan kita yang terutama yaitu kepada keluarga dan seorang suami, yaitu dukungan kita kepada ibu hamil, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan gizi, konsumsi makanannya apakah bergizi dan sehat. Terus kemudian langkah yang berikutnya yaitu menjaga kebersihan diri dari ibu hamil, serta istirahat dari seorang ibu hamil ini apakah sudah terpenuhi. Terus langkah yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mental dari seorang ibu hamil. Baik, mungkin hanya sampai di sini kita membahas mengenai materi modul 3 sesi terkhususnya sesi ketiga, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Mungkin di video-video selanjutnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.